Nah, kalau sudah kita tidak dalam rangka maksiat, kita boleh mengkoso, dan itu Allah lebih suka, Pak, kalau kita ambil rukhsahnya itu. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau sholat qasar kita kerjakan, maka kita itu termasuk mengambil sedekah dari Allah. Jadi Allah ini bersedekah kepada kita, lalu kita ambil, yaitu dengan jalan kita melaksanakan sholat jamak qasar itu, tidak melaksanakan sholat seperti biasa. Nah, kalau Allah bersedekah lalu kita ambil, Allah tuh suka, Pak. Ya, jadi oleh karena itu lebih bagus rukhsah ini kita ambil, ya. Nggak ibut ndelek masjid Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Pak Lurah ini. Ya, telat datang karena banyak yang harus ditandatangani, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, lebih mencukai, ayyuta rukhasuhu, untuk dikerjakan keringanannya, kama yakrahu, sebagaimana ia benci, ayyuta maksiyatuhu, untuk dikerjakan maksiatannya. Rawahu Ahmad wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin kama yuhibbu ayyuta azaimuhu, sebagaimana Allah menyukai dikerjakan ketetapannya. Ya. Begini, tadi sudah kita sampaikan, kalau kita bepergian difasilitasi untuk sholat apa? Sholat qasar. Nah, bagaimana? Apakah perlu kita ambil sholat qasar itu? Menurut hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka kalau rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu diambil. Sebagaimana Allah tidak suka kalau kita mengerjakan maksiat kepadanya. Jadi bapak-bapak pergi ke Malang, ya, di sana bukan dalam rangka apa? Maksiat. Kemana? Mau renang ke Selekta, ini bisa maksiat, Pak. Ya. Kalau bapak-bapak sama keluarga atau rombongan ke Selekta, ke Sengkaling, ya, niatnya itu ditata. Mau kemana, Pak? Tadabbur alam. Nah, gitu loh. Ya, bukan rekreasi. Ya. Jadi kemana? Ikhlah. Ya, koyok apa keapa gitu, Pak? Ikhlah, bepergian. Ya, tadabbur alam artinya apa? Kita memahami tentang alam ciptaan Allah. Ini yang kita sampaikan. Nah, kalau sudah kita tidak dalam rangka maksiat, kita boleh mengkoso, dan itu Allah lebih suka, Pak, kalau kita ambil rukhsahnya itu. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau sholat qasar kita kerjakan, maka kita itu termasuk mengambil sedekah dari Allah. Jadi Allah ini bersedekah kepada kita, lalu kita ambil, yaitu dengan jalan kita melaksanakan sholat jamak qasar itu, tidak melaksanakan sholat seperti biasa. Nah, kalau Allah bersedekah lalu kita ambil, Allah tuh suka, Pak. Ya.
Jadi oleh karena itu lebih bagus ukso ini kita ambil, ya, nggak ibut ndelek masjid Jumatan, ya, ayo Ustadz kita Jumatan, ini sudah mau dekat ini waktunya Jumat ini, ya, ini nggak paham, ya, ada pertanyaan mungkin, ya enggak, ya, jadi jamak koso itu syaratnya ada jaraknya Pak. Kedua, niatnya tidak maksiat. Jaraknya ini beda-beda menurut para ulama. Ada yang minimal 80, ada yang mengatakan minimal 81, ada yang mengatakan 85 atau 86. Paling tidak kita ambil yang kecil 80 lah. Minimal 80 kita sudah boleh jamak qasar. Nah, maghrib isya, ya. Kalau sebagian ulama itu menyampaikan kalau kita pulang, ya, kita pulang lalu maghribnya masih di apa? Di jalan. Terus isyaknya itu sudah nanti diberikan di rumah. Begitu ya. Ini kita upayakan sholat isyaknya itu di luar lingkungan kita, Pak. Umpamanya di Masjid Agung, kita jamak qasar masih diperkenankan menurut sebagian ulama, tidak di lingkungan kita. Kalau sudah masuk ke lingkungan kita, sudah terlanjur karena ada sesuatu, wah ini ditunggu orang dan seterusnya, sebagian ulama mengatakan boleh dijamak, tidak boleh diqasar. Jadi maghribnya tetap 3, isyaknya tetap 4 di rumah. Ya, li hajati karena punya hajat, ya, jamak apa takhir, ya karena sudah apa. Nah kalau sudah di rumah maghrib ya tidak usah dijamak, ya karena udah pulang udah di wilayahnya, ya, jadi semacam itu. Ada lagi mungkin, ya monggo, ya, jadi begini, qasar atau jamak itu dilihat dari jarak, bukan waktu. Kita ke Jakarta itu naik pesawat berapa jam, Pak? 1 jam. Itu tetap masih boleh dijamak qasar karena jarak. Saya ke Sidoarjo, ya, ngesot, tahu ngesot Pak? Ya, jalan ngesot itu sehari nggak nyampe Pak. Tapi nggak boleh itu dijamak qasar, nggak boleh. Waktunya sampai 3 hari ini, masa nggak boleh dijamak di qasar? Waktu, bukan jarak. Itu yang dihitung jaraknya, bukan waktunya. Ya, jadi ke Jakarta itu umpamanya apa? 1 jam itu masih ditoleransi untuk jamak qasar karena masih ada masyaqat. Seandainya tidak, itu pun juga boleh karena apa? Rasulullah juga bepergian itu kadang-kadang dijamak, kadang-kadang diqasar, kadang-kadang tidak, ya. Jadi waktu. Nah, itu kalau mengatakan begitu kan seenaknya, Pak, gitu loh. Jadi kita harus kalau bisa itu boleh bila ada hajat dijamak saja, tidak boleh diqasar. Contoh, saya pulang ke Sidoarjo, itu jaraknya belum memperoleh. Saya pulang itu dari Gresik itu jam 4, Pak. Berarti nanti saya sholat maghrib di mana? Di rumah bisa. Di sana paling jam 4, jam 5, seperempat sudah nyampe di rumah. Ternyata di tol itu macet total, ya, mulai jam 4 sampai jam 7, Pak. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Ya, ada mobil totolan jumlahnya 35 umpamane, ya, sampai macet total nggak bisa kemana-mana. Saya sholat nggak bisa, gitu loh. Umpamanya maju dikit, sholat kan nggak bisa, Pak. Saya tinggal mobilnya, ya, kanan kiri sudah penuh 4 lajur. Nah ini bagaimana? Saya niat jamak takhir, di mana? Di rumah. Ya, saya nggak mengkodok, ya, tapi niat jamak takhir. Saya niatnya di mobil tadi. Saya nggak sholat
maghrib. Di rumah saya sholat maghrib sama isya. Isyanya tidak boleh dikosor, tapi dijamak gitu loh. Ya jadi ini masih diperkenankan. Kalau tadi enggak, tadi kan seenaknya, saya ke Sidoarjo saja boleh saya jamak kosor. Kenapa? Karena tidak ada yang jamin saya selamatkan, begitu tadi jawabannya. Ya, jadi ini ketentuan itu biasanya yang 80 kilo itu sudah umpamanya kendaraan ya juga capek, apalagi kalau dulu ya ini kendaraannya masih masih nggak bisa cepat dan seterusnya ya. Ini 55 ya, udah habis ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, dan mengasihi keturunan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah, dan mengasihi jodoh. Mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.